Shalom saudara-saudari, salam jumpa lagi dalam program ini, Panggilan Iman. Dan saya yakin percaya setiap saudara yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pastinya kita semakin dikuatkan dan memiliki pengharapan lalu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, bahwa saat ini saya rindu membagikan tentang renungan firman Tuhan mengenai satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu temanya adalah mengapa orang percaya dan mengikuti Yesus yang setia semakin banyak pergumulan atau tantangan hidup. Mengapa ya? Bukankah Tuhan kita itu maha adil? Tuhan kita itu maha kuasa, maha tahu? Tetapi kenapa keadaan kita seringkali begitu banyak pergumulan, tantangan? Sepertinya tidak ada Tuhan, sepertinya tidak ada kuasa Tuhan menolong kita. Stop, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan yang salah atau kesimpulan yang negatif kepada hakikat Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan yang salah. Karena Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang tidak akan salah, tidak pernah salah, dan tidak bisa salah. Tetapi hal ini menjadi penting bagi setiap kita. Dan untuk selanjutnya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama kita datang kepada Tuhan melalui doa kita. Kita minta pertolongan hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang baik, Engkau Allah yang hidup, Allah yang esa. Kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kuasa-Mu bekerja atas kami. Firman-Mu berkuasa atas kami. Berfirmanlah Tuhan. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting bagi hidup kami. Kami orang percaya yang setia mau mengikuti Yesus, tetapi diperhadapkan begitu banyak, semakin banyak pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Tapi kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami pengharapan, dan selalu ada jalan keluar, ada mujizat terjadi. Ada kelepasan bagi yang terikat dengan apapun, belenggu dosa, apapun namanya. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, dan kami selalu punya pengharapan dalam Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat yang kedua sampai ketiga. Ayat 2, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, kata Raja Daud. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah saudara, kisah ini di mana Raja Daud diperhadapkan begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan. Masalah dari pamannya Saul yang berusaha mau membunuh Daud. Baru itu belum selesai, datang lagi anaknya yang berusaha mengkudeta, ingin berkuasa juga seperti Daud, diakui oleh banyak rakyat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini juga terjadi karena perang saudara. Memang kesalahan dimulai dari ayahnya sendiri, Raja Daud. Dan kesalahan itu menjadi fatal, berakibat fatal. Dosa yang terus diwariskan kepada anak-anaknya, kepada generasi. Tetapi dosa bisa di-stop, diberhentikan oleh iman yang percaya darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa memutuskan dari segala kutuk,
kutuk dosa, kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk dari segala roh-roh jahat, iblis, setan. Hanya oleh darah Yesus yang dapat melindungi kita, yang dapat menjaga hidup kita, yang dapat membereskan semuanya. Kalau kita benar-benar beriman kepada darah Yesus. Tetapi saudara, kisah ini Daud di mana dia mau dikejar-kejar karena terjadi peperangan saudara. Terjadi perselingkuhan Batsheba dengan Daud. Lalu didengar oleh Amnon. Amnon juga berusaha untuk merusak anaknya dari Daud. Sekalipun beda ibu, yaitu Tamar. Tamar melaporkan ke Absalom. Absalom langsung mengeluarkan rasa benci kepada ayahnya karena ketidakadilan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan juga sebagai pemimpin dalam negara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hal ini semakin berat dialami oleh Daud karena lawannya begitu banyak. Banyak orang yang berusaha membunuh Daud. Absalom merasa bahwa ayahnya tidak mampu bersikap adil sebagai kepala rumah tangga atau kepala negara. Dan Absalom menghasut mereka untuk mengangkat sebagai hakim dan raja dengan janji kampanye. Ia bersikap adil dalam menuntaskan perkara-perkara rakyat. Akhirnya dukungan rakyat yang begitu banyak, yang haus akan rasa adil, dan dengan tiupan sangkakala Absalom disorakan, dialah raja baru, raja pemimpin bangsa Israel. Sehingga Daud pun sadar atas ancaman yang terjadi di bangsanya sudah ada di depan mata. Ia pun memilih untuk menyingkir dari Yerusalem bersama keluarganya, tentara-tentara kepercayaannya untuk mencegah terjadinya perang saudara. Dan juga tahta kerajaannya kini diambil alih oleh Absalom. Sedangkan Daud harus mengasingkan diri dan meratap kepada Tuhan dalam pelariannya. Perang saudara tidak bisa dihindari. Untungnya tidak ada jumlah yang terlalu besar. Rencana Tuhan pun terjadi. Pasukan penduduk Absalom dipukul kalah oleh panglima-panglima Daud tanpa sepengetahuan Daud. Para tentara ini tidak memberikan ampun kepada Absalom. Absalom mati, Daud kembali bersusah hati. Daud tidak mau membunuh anaknya, tetapi anaknya mati oleh panglima-panglimanya dari Daud. Tahukah saudara, dosa bisa menghancurkan semua. Dosa yang kecil makin lama makin besar. Terjadilah perang saudara. Itulah kisah dari pembacaan firman Tuhan ini. Sehingga Daud berkata, Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Allah tidak mungkin menolong Daud. Tetapi Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, dia tahu hati Daud. Daud orang yang sadar dan berbalik dan bertobat. Dan Tuhan mengasihi seperti Daud. Demikian hidup kita orang percaya. Marilah kita terbalik kalau kita banyak kesalahan. Jangan semakin jauh. Jangan menyangkal Tuhan. Jangan menjual imanmu dari Tuhan demi menjawab segala pergumulanmu, segala yang engkau hadapi saat ini.
Tetapi marilah andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Karena orang percaya yang setia mengikut Yesus, yang beriman kepada Yesus, pasti banyak pergumulan. Tetapi lihatlah, kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan membela kita. Ingat janji Tuhan? Janji Tuhan itu, langit tidak selalu cerah. Jalan tidak selalu mulus atau selalu rata. Tetapi janji Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Percayakah saudara bahwa masalahmu yang besar, masalahmu yang banyak, atau pergumulanmu yang begitu berat, Yesus sanggup menyertai engkau? Artinya, Yesus sanggup berikan jalan keluar untuk engkau yang mendengarkan firman ini. Tetap beriman, tetap berdoa, tetap berjuang. Tuhan punya cara untuk mengasihi saudara, untuk menolong saudara. Lihat di dalam Alkitab, kisah Daniel yang dibuang ke goa singa karena tidak kompromi untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Atau menyembah raja tersebut. Karena begitu banyak orang yang iri dengan Daniel. Sehingga Daniel difitnah dengan bahasa sederhana, yaitu menjelekkan agama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Daniel dibuang ke goa singa. Tetapi lihat, Tuhan menyertainya. Singanya yang lapar tidak bisa makan karena ada malaikat Tuhan. Ada Tuhan menjaga. Ada Tuhan yang berkuasa. Masalah saudara yang banyak, ada Tuhan yang menjaga saudara. Ada Yesus yang menyertai saudara. Ada Yesus yang memberikan kekuatan, jalan keluar. Percayalah, segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan selalu salahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah, tidak akan salah. Dia izinkan segala sesuatu untuk kita bergantung kepada Tuhan dan melihat mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan. Mungkin bukan sekarang, tetapi di hari selanjutnya. Karena kesusahan, sehari cukuplah untuk sehari. Masih ada pengharapan. Jangan menyerah dengan keadaan. Apalagi saudara bunuh diri. Itu sangat berbahaya. Itu tidak diterima Tuhan di sorga. Pasti dihukum di api neraka. Nah saudara, saya akan bacakan satu ayat lagi dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan sanggup meluputkan di setiap bencana, bahaya yang kau hadapi. Tuhan sanggup meluputkan, menjaga, melindungi, membela saudara. Tetapi tetap berseru, beriman, tetap berdoa, tetap berkomitmen, pegang janji Tuhan, janji firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Pada waktu menghadapi bahaya maut. Berserulah kepada Tuhan. Dan kita pasti memuliakan Tuhan. Tapi saran saya adalah, jangan hanya menderita kita datang kepada Tuhan. Tapi apapun musim hidup saudara, mau bahagia, mau sukacita, mau dalam hal terpuruk, mau hal yang begitu berat, masalah saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Andalkan Dia selalu. Tuhan nanti kasih kita kekuatan. Tuhan nanti kasih kita hikmat. Tuhan nanti kasih kita orang-orang yang sanggup menolong kita. Bergantung pada Tuhan. Jangan berharap pada kekuatan saudara,
berharap kepada manusia, tetapi berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau doakan, apa yang kau imani. Nanti Tuhan kasih kita petunjuk arah jalan keluar dengan caranya. Tuhan kasih kita kepekaan di hati kita, terlebih di roh kita, selama kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Ingat saudara, masalah tidak selalu membuat engkau lemah. Masalah tidak membuat engkau hilang pengharapan. Tapi dengan begitu banyak tantangan, pergumulan, Tuhan justru akan menyatakan kemuliaannya, perbuatan yang besar, perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang saudara pasti akan bermegah di dalam Tuhan. Sehingga saudara bisa berkata, wow, Tuhan engkau luar biasa. Saya sudah mentok pikiran saya sudah putus asa. Tetapi ketika saya berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tidak habis pikir pertolonganmu. Selalu indah pada waktunya. Saudara, jangan mundur dari Tuhan apapun masalahmu. Jangan jual imanmu. Jangan sangkal Tuhan. Tetap beriman, bergantung pada Tuhan. Tuhan sanggup menyelamatkan hidup saudara. Saudara, manusia selalu berfokus kepada masalah. Tapi Tuhan fokus kepada saudara. Karena apa yang Dia ciptakan, Dia punya tujuan yang mulia. Selama kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan melihat hati saudara yang berseru kepada nama Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Selebihnya biarlah Roh Kudus, Roh Allah menghampiri saudara dimanapun saudara berada. Apapun masalah saudara, bergantunglah kepada Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Pasti. Percayalah, pasti diberkati Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang sederhana ini. Dan saya tutup dengan doa. Mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami. Biarlah kami terus komitmen, berseru kepada Tuhan, berdoa, merendahkan hidup kami, diri kami di hadapan-Mu, bergantung terus sampai akhir hidup kami. Kami harus bergantung kepada Tuhan. Kami harus mengandalkan Tuhan. Tuhan saja yang menolong kami. Tuhan saja yang membuka jalan bagi kami. Dalam waktu kesesakan, dalam waktu penderitaan, Tuhan Yesus tolong kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup tidak dibatasi dengan apapun. Tuhan sanggup menolong keadaan kami. Tuhan, terima kasih. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan masalah, tantangan yang kami hadapi. Bersama Yesus dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menolong kami, Engkau sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus, kami terima dengan iman. Teguhkan iman kami sampai kami dipanggil Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun masalah kami tidak mau mundur dari Tuhan. Kami tidak mau menyangkal diri kami dari Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selalu ada berkat yang tersedia. Ada berkat di balik pergumulan. Di balik tantangan. Seperti hujan. Di balik hujan. Pasti ada pelangi yang indah. Di balik pergumulan, tantangan hidup, pasti ada berkat Tuhan yang besar yang tersedia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow, saya yakin percaya saudara dikuatkan.
Ketika kita berdoa, maka mujizat Tuhan masih ada, pasti terjadi. Dan ini saya ingatkan, setiap masalah saudara, penderitaan yang saudara hadapi, jangan sangkal Tuhan. Jangan lari kepada roh-roh jahat atau penyembahan-penyembahan kepada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Meminta pertolongan kepada dukun-dukun atau apapun namanya, peramal, percaya dengan bintang-bintang atau teleskop. Jangan saudara. Iman saudara bergantunglah pada Tuhan Yesus. Tetaplah setia. Karena Tuhan pasti menolong saudara dan saudara pasti memuliakan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa segalanya. Itu saja. Jangan lupa untuk klik like, tombol jempolnya, komentar di kolom komentar apa yang saudara dengar, saudara diberkati, silakan tulis. Dan jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan untuk renungan-renungan selanjutnya. Dan juga mohon share lewat handphone saudara atau sosial media saudara supaya banyak orang mengalami kasih Yesus, orang lain diselamatkan, kita juga diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.